Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, Dr. Saide Sarjana Komputer, Magister Ilmu Komputer, Magister of Information Management. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk para hadirin. Selamat datang di Room Meeting Sabtu 11 September 2021. Dalam acara webinar dengan tema menemukan gap penelitian untuk publikasi atau skripsi dalam kurung knowledge management dan sistem informasi. Kita memulai acara. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Wahidah Hirni dari STIKI Malang. Bacakan susunan acara pada siang ini. Yang pertama kita ada pembukaan dan pembacaan doa. Selanjutnya ada perkenalan moderator. Selanjutnya ada penyampaian materi dari Bapak Dr. Saide, selaku dosen Sistem Informasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. Sesi tanya jawab. Selanjutnya ada penutup dan foto bersama. Baik, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ini dalam keadaan sehat walafiat. Alangkah baiknya sebelum mengikuti acara, marilah kita berdoa bersama-sama. Persilahkan. Selesai. Para hadirin yang kami hormati, mari kita menuju acara selanjutnya, yaitu seminar yang akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini, Bapak Adin Aditya, Sarjana Komputer, Magister Komputer, selaku dosen dari STIKI Malang. Kepada Bapak Adin, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Emi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan. Yang kedua, terima kasih kepada teman saya, saudara saya. Kalau yang lain manggil Pak, saya manggilnya Mas ya. Mas Saide, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak Mas Adin. Masya Allah, jenggotnya ini bikin iri sebetulnya ini. Ya, mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu ya teman-teman. Kalau Mas Saide ini adalah teman saya dulu waktu di sekolah S2 di Surabaya. Cuma memang beliau ini pemikirannya selalu satu langkah lebih jauh depan saya. Sekarang sudah, kalau dulu semester 1 saya masih bingung tugas kuliah, beliaunya sudah bingung bab 1 untuk tesisnya. Semester 2-nya, nggak lama sudah terbit jurnal Scopus. Wah, saya mikir ini orang kapan mainnya ya, kapan tidurnya ya, kayaknya belajar terus nggak selesai-selesai gitu ya. Tahu-tahu udah jurnal Scopus saja cepet banget gitu ya. Nah, kebetulan beliau ini memang sudah berpengalaman banget ya, mulai saya pertama kenal sampai sekarang kita semua juga banyak, saya terutama juga banyak belajar. Baik, mungkin kita akan dengarkan langsung dari Pak Saide, kira-kira pemaparan materinya seperti apa. Nanti teman-teman kalau semisal ada pertanyaan, boleh langsung open mic, boleh langsung interupsi, atau bisa lewat chat room ya. Baik, untuk dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Adin, Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya kepada komite pelaksana, kepada Pak Adin, Mas Adin, dan teman-teman di STIKI Malang. Oke, saya langsung saja, saya coba share screen saya ya. Jadi topik saya kali ini yaitu tentang bagaimana sih menemukan gap penelitian, kemudian saya akan sedikit
menunjukkan simulasi menggunakan suatu tools tentang menemukan gap penelitian dari suatu paper di jurnal yang high impact jurnal gitu, jurnal yang kualitasnya sangat bagus seperti itu gitu. Nah, ini asal daerah saya dari desa ini gitu ya, di suatu desa di Indragiri Hilir, kampung saya di sini gitu. Kemudian sekilas saja, karena waktu kita sangat sedikit gitu, ini profil saya selesai S1 di Winsus Karyau, tempat saya mengajar saat ini, kemudian S2 bersama Mas Adin tadi di TS Surabaya, kemudian saya melanjutkan program double degree di Taiwan, kemudian double degree master maksudnya, kemudian alhamdulillah saya dapat beasiswa lagi di S3, sekarang saya mahasiswa S3 di NTST Taiwan, kemudian saya juga sebagai dosen di Information System Winsus Karyau, bidang riset saya seperti disampaikan oleh Mas Adin tadi, Knowledge Management, Information System atau Business IT Alignment gitu. Ini kalau ada yang pengen tahu seputar riset atau seputar tips-tips jurnal terkait gitu ya, bisa ke YouTube saya gitu. Kemudian sebenarnya pada kesempatan kali ini saya ingin, karena pesertanya saya tanya kepada Mukhlis tadi cukup banyak didominasi oleh boleh dibilang pemula gitu ya, kita juga sebagai pemula, kemudian banyak juga mahasiswa, jadi saya ingin back to basic dulu gitu, kembali ke sedikit basicnya terkait sistem informasi gitu, karena background kita juga sama-sama sistem informasi. Dan kemudian kalau seandainya ada background yang atau IT kemudian atau seperti teknik informatika atau manajemen lainnya gitu ya, sebenarnya bisa beririsan gitu, apalagi bidang-bidang penelitian ke depan kaitannya sangat erat dengan lintas disiplin gitu, kolaborasi antar lintas disiplin. Nah, kalau di sistem informasi itu secara umum kesepakatannya adalah kita secara sosial, maksudnya di sini ada sosial komponen di sebelah kanan, kemudian ada technical komponen di sebelah kiri gitu. Kalau secara singkat saya rangkum setelah membaca paper ini gitu ya, technical komponen itu ya seperti komputer gitu ya, komputer, sistem informasinya gitu, IT-nya, kemudian sosial komponen ini seperti organisasi, seperti orang-orangnya dan proses di dalamnya gitu. Nah, jadi kerjaan kita sebagai sistem informasi, peneliti sistem informasi secara umum, secara global ya, saya tidak bilang secara spesifik karena mungkin nanti akan ada yang sebagian kita fokus di technical, kemudian sebagian kita fokus di sosialnya gitu, atau seperti yang disampaikan oleh penulis ini, joint optimization gitu, atau harmoni atau fit, yang dalam artiannya dia mengkombinasikan antara komponen technical dengan komponen sosial seperti itu gitu. Nah, ini penulisnya adalah salah satu editor atau pimpinan sebuah jurnal di Information System Journal gitu. Nah, kemudian mungkin kita, apalagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi gitu ya, konsep-konsep menulis mungkin perlu dikaji lagi gitu, dikaji dalam artian menulis itu sebenarnya kerjaannya apa sih gitu, meneliti itu sebenarnya kerjaannya apa gitu. Karena saya juga dulu waktu S1 juga ketika mendengar kata meneliti, mendengar kata menulis paper atau skripsi itu terasa berat gitu, langsung boleh dibilang galau, bisa juga gitu ya. Ya tergantung ini, karena kesiapan kita, atau kita baru masuk dunia yang baru akan kita kenali seperti itu gitu. Nah, secara umum sebenarnya di suatu paper atau di suatu skripsi atau di suatu penelitian gitu ya, apapun bentuknya, secara umum ini terdiri dari beberapa section atau beberapa bab atau beberapa bagian yang seperti introduction atau metodologi gitu ya, atau metode, kemudian ada analisis, kemudian ada hasil, kemudian ada juga diskusi dan kesimpulan, dan ada referensi. Secara umum 5 komponen ini wajib ada di dalam suatu paper atau di suatu penelitian atau suatu skripsi gitu. Nah, beberapa problem yang saya temukan dalam level mahasiswa atau dalam konteks skripsi, tidak jarang mahasiswa menulis pendahuluan itu sangat panjang gitu. Nah, yang panjangnya itu bukan tentang konteks penelitiannya gitu, yang seperti saya sampaikan di sini,
langsung pada konteks utama atau fenomena, tidak bertele-tele. Nah, di skripsi saya juga seperti itu dulu waktu S1. Ketika menulis suatu skripsi itu, banyak sekali informasi profil organisasi yang saya masukkan di situ gitu. Bahkan profil maksudnya bukan struktur ya, seperti kapan organisasi itu berdiri, kemudian transisi organisasi dari tahun ke tahun gitu, yang sebenarnya tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian kita. Nah, di pendahuluan itu sangat boleh dibilang kalau kita submit ke jurnal, editor itu sangat tidak suka hal yang tidak berkaitan langsung dengan ide penelitian kita gitu. Jadi kalaupun deskripsi ya terkait organisasi, profil dan lainnya itu dimasukkan di bab khusus gitu, jangan di pendahuluan. Di pendahuluan itu langsung pada inti konteks kita gitu. Kemudian juga ada ini beberapa hal-hal yang miss ya, hal yang saya temukan masih menjadi PR bersama sebenarnya, kita sebagai dosen, saya juga kemudian mahasiswa yang sedang meneliti juga. Nah, antar paragraf itu kemudian tidak punya koneksi gitu. Jadi paragrafnya berdiri masing-masing. Misalkan paragraf 1 menceritakan tentang katakanlah tadi yang salah tadi seperti profil organisasi, tiba-tiba di paragraf 2 dia langsung masuk permasalahan organisasi yang tidak ada konektivitas antara paragraf 1 dengan paragraf berikutnya gitu. Kemudian terstruktur gitu. Nah, setiap paragraf itu sebenarnya punya tujuan masing-masing gitu. Dalam artian dia akan mengenerate suatu suatu output yang satu atau suatu output bersama gitu. Jadi walaupun dia punya tujuan masing-masing, tetapi muaranya itu sama gitu. Nah, challenge-nya di situ sebenarnya ketika menulis suatu introduction atau pendahuluan. Nah, kalau saya bilangnya ya pendahuluan itu ibarat jualan atau promo produk gitu. Jadi kalau kita jualan sesuatu dan customer kita nggak punya waktu banyak, jadi kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin waktu yang customer kita punya gitu. Begitu juga dengan pendahuluan di suatu penelitian. Kadang mereka batasi hanya beberapa word atau beberapa paragraf atau beberapa halaman di pendahuluan gitu. Jadi harus dimaksimalkan betul, jangan terlalu banyak bertele-tele seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian metodologi, ini beberapa, jadi yang akan saya sampaikan adalah beberapa yang miss di level mahasiswa gitu, atau di level skripsi atau ketika memulai suatu penelitian, dan bahkan sebenarnya juga saya juga masih sering melakukan kesalahan ini gitu tanpa saya sadari gitu. Kemudian di metodologi gitu, atau metode atau methods di bab metode gitu, maksudnya kemudian jelaskan proses teknis bukan definisi. Misalkan maksud saya jelaskan proses teknis bukan definisi seperti ini. Kalau seandainya kita gitu ya menggunakan software katakanlah SPSS misalkan menguji suatu statistik gitu. Nah, kesalahannya itu adalah kita mendefinisikan SPSS itu terlalu panjang. Misalkan SPSS adalah tools untuk menganalisis bla 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 bla. SPSS pertama kali diperkenalkan oleh SPSS seri ini dimulai tahun. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan. Nah, yang perlu dilakukan adalah SPSS dalam penelitian kita itu dilakukan seperti apa gitu teknisnya. Misalkan saya melakukan analisis compare dua grup gitu, membandingkan dua grup. Nah, jadi hal-hal yang teknis yang Anda lakukan dalam menggunakan software SPSS atau Smart PLS gitu ya, itulah yang dijelaskan gitu, bukan definisinya. Kemudian kuantitatif, ini sangat sering kita dengar. Anda juga pasti kalau sudah semester 4 atau ujung-ujung semester katakanlah semester 7 atau semester 8 atau sedang skripsi, kata kuantitatif, kualitatif gitu ya, analisis dokumen itu sangat sudah familiar gitu. Nah, hanya saja yang saya masih tidak jarang temui itu, yang saya masih sering temui itu adalah terkait responden. Nah, responden itu pada dasarnya punya level tersendiri gitu. Misalkan ada level individu, ada level tim, ada level organisasi. Jadi ketika kita mengusulkan suatu penelitian yang levelnya adalah individu atau levelnya ada organisasi, jangan sampai responden kita adalah individu gitu. Jadi maksudnya level organisasi adalah kalau kita menganalisis suatu
misalkan kemanfaatan IT di suatu organisasi halal food misalkan, atau company halal food. Nah, itu levelnya organisasi gitu. Jangan sampai responden kita adalah individu-individu yang hanya di dalam satu organisasi. Satu organisasi hanya dihitung satu responden. Tidak menyebarkan kuesioner ke satu organisasi dengan 100 responden di dalamnya gitu. Kualitatif proses validasi yang sistematis terhadap narasumber atau informan. Nah, jadi kualitatif juga punya challenge tersendiri gitu. Jadi proses validasinya sedikit lebih menantang gitu. Karena setelah kita wawancara, kita perlu validasi lagi nantinya ke narasumber yang kita wawancarai. Nah, kuesioner juga punya aturan main. Jadi ketika kita nulis kuesioner, jangan sampai asal copy pertanyaan-pertanyaan dari penelitian sebelumnya tanpa menyesuaikan dengan konteks penelitian kita. Kemudian juga hal-hal lainnya, kejelasan kalimat, kemudian jumlah pertanyaan. Nah, yang sering fatal itu adalah kita sebagai peneliti, sebagai researcher gitu ya, memasukkan pertanyaan itu kadang over gitu, misalkan sampai 50 atau 60, ada kadang juga yang sampai 100 gitu. Nah, ini kasihan si respondennya. Kalaupun respondennya mau menjawab, saya rasa tingkat kejujuran si responden dalam menjawab si pertanyaan kita itu sudah mulai bias gitu, sudah mulai diragukan lagi gitu. Karena mungkin ada kerumitan, paling tidak keletihan di dalam menjawab itu gitu. Kemudian hasil dan analisis gitu. Saya cepatkan saja, misalkan lampirkan angka statistik seperlunya. Kadang skripsi ini banyak ini, jadi melampirkan screenshot semua proses PSS yang dia lakukan tanpa penjelasan apapun di bawah gambar-gambar setiap SPSS yang dia screenshot gitu. Nah, ini fatal dan ini masih sering terjadi gitu ya. Yang dia lampirkan semua screenshot tapi tidak ada penjelasan sama sekali. Nah, di jurnal-jurnal yang top itu hal fatal adalah ketika kita melampirkan gambar atau melampirkan grafik tanpa ada penjelasan, apalagi banyak gambarnya gitu, tanpa menjelaskan sama sekali. Nah, ini yang saya bilang di poin 2 gitu. Jelaskan setiap tabel atau diagram gambar yang dilampirkan dalam laporan, tidak ditinggal begitu saja tanpa ada penjelasan. Kemudian, sajikan data atau angka secara profesional, akurat, dan mudah dipahami. Karena seringkali kita menyajikan gambar itu asal-asalan. Misalkan kita download, kemudian kita screenshot, atau kualitasnya kita perhatikan gitu ya, kadang blur gitu. Jadi kita agak egois sebagai peneliti, tidak membuat nyaman si pembaca nantinya, terutama editor atau reviewer dalam proses paper kita, masih direvisi, atau Anda sebagai mahasiswa S1 dalam proses bimbingan gitu, tidak mampu memuaskan si pembimbing. Nah, bagaimana nantinya untuk mengarah ke penguji dan lain-lain seperti itu. Diskusi dan kesimpulan. Ini bab diskusi dan kesimpulan juga dulu saya berpikir bab ini hanyalah tidak penting, karena tidak penting dalam artian karena saya sudah menyelesaikan bab-bab penting lainnya, pendahuluan, kemudian literatur review, kemudian metode, kemudian hasil. Bagi saya ya diskusi atau kesimpulan udah selesai gitu, tinggal menyajikan ini signifikan, ini tidak signifikan, kemudian ini berkontribusi ke A, kemudian ini kontribusi ke B, ini memberi manfaat ke sini, ini memberi manfaat ke situ gitu. Jadi hanya itu gitu, padahal tidak sebenarnya. Jadi diskusi dan kesimpulan ini dalam top jurnal juga ini sangat mahal, karena ada dua perspektif yang ingin dilihat oleh si editor secara umum atau reviewer. Misalkan managerial perspektif. Jadi managerial perspektif ini lebih ke bisnis perspektif. Maksudnya kalau riset kita menghasilkan suatu penelitian hubungan antar variabelnya positif, apa dampaknya ke bisnis, apa dampaknya ke pengambilan keputusan di suatu organisasi atau pimpinan organisasi. Kemudian secara teoritis atau model, theoretical perspektif, maksudnya di sini adalah secara keilmuan kita melengkapi referensi atau knowledge yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, jadi ada dua. Pertama, secara manajerial atau bisnis atau company, kemudian kedua itu secara teori atau secara keilmuan gitu. Kemudian misalkan nih, kita punya 3 hipotesis dalam model kita, misalkan
A berhubungan dengan B, A berhubungan dengan C, A berhubungan dengan D. Itu misalkan saja ya. Anda bisa membayangkan penelitian Anda saat ini misalkan terkait mengembangkan suatu model penelitian gitu. Maka bahas minimal ada 3 sampai paragraf 3 sampai 5 paragraf pembahasan di diskusi. Jadi A ke B tadi satu paragraf, A ke C satu paragraf, A ke D satu paragraf gitu minimal loh ya. Jadi jangan sampai ketika ada 3 hipotesis kita hanya menulis satu paragraf. Nah, ini sangat disayangkan, maksudnya ini kesempatan kita sebenarnya yang saya sampaikan di awal tadi untuk menjual lebih jauh ide penelitian kita kepada editor atau reviewer. Karena sangat disayangkan kita punya hasil yang bagus, kemudian kita punya model yang bagus, tahu-tahu kita hanya menarik kesimpulan secara umum tanpa menspesifikkan yang sebenarnya itulah yang dimau oleh suatu editor atau oleh suatu jurnal atau si editor gitu. Kemudian ketika menulis bab diskusi, perhatikan lagi isi pertanyaan di kuesioner. Nah, ini kesalahan saya juga dulu, jadi jangan sampai terjadi kepada teman-teman. Kita melampirkan kuesioner hanya sebatas mengambil data gitu, hanya sebatas ingin jawaban responden. Dulunya gitu ya saya berpikir, ternyata tidak gitu. Jadi setiap pertanyaan, setiap butir pertanyaan yang ada di kuesioner itu, itulah nanti dijadikan bahan diskusi di dalam discussion kita, discussion section kita gitu. Jadi, atau kesimpulan kita gitu. Jadi, pertanyaannya misalkan, ini terkait, misalkan topiknya terkait sosial media aging gitu ya, menua dalam sosial media. Misalkan pertanyaannya, apakah setiap Anda bangun tidur, Anda langsung buka handphone? Apakah setiap bangun tidur, Anda langsung buka sosial media? Atau Anda langsung buka WhatsApp, atau Anda buka email, dan lain-lain. Nah, jadi proses kehidupan kita ya, sebelum tidur buka HP, setelah bangun tidur juga buka handphone gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan dibahas di discussion gitu, jangan sampai tidak dibahas seperti itu gitu. Kemudian referensi juga, membiasakan rujukan artikel-artikel jurnal top gitu ya, di kalau bidang kita misalkan dalam case ini sistem informasi gitu. Nah, 8 basket IS jurnal, mungkin nanti saya akan mention sedikit-sedikit di slide berikutnya ya, apa saja sih jurnal-jurnal top di sistem informasi yang itu standar internasionalnya gitu, standar dunia seperti apa gitu. Kemudian saya menganjurkan juga untuk referensi itu carilah jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris yang ada di luaran sana gitu ya, tinggal searching di mana, di Google Scholar kalau Anda tidak punya akun berbayarnya untuk bisa download paper-paper yang berbayar gitu ya. Kenapa? Bukan berarti paper-paper berbahasa Indonesia buruk, tidak gitu. Tapi secara indeks, secara kualitas gitu ya, saya bilangnya indeks kualitas mungkin agak, kalau saya gunakan kata indeks mungkin beberapa mahasiswa agak bingung gitu. Jadi secara level kualitasnya lebih bagus gitu. Kemudian disarankan citasi artikel terbitan 3-5 tahun terakhir. Mungkin ini sering Anda dengar dari dosen-dosen Anda terkait referensi yang digunakan, dianjurkan 3-5 tahun terakhir gitu ya. Nah, sebenarnya dulu saya salah perspektif gitu ketika disampaikan harus referensi 5 tahun terakhir gitu. Ternyata tidak gitu. Maksud saya tidak di sini adalah kalau memang teori itu teori tua, kadang ada yang teori 90-an, teori 70-an, tahun-tahun 1970. Nah, itu tidak masalah teman-teman kalau mau diadopsi. Tetapi nanti ketika mengadopsi referensi-referensi lainnya yang referensi umum gitu ya, itu dianjurkan 3-5 tahun terakhir. Tapi kalau memang teori utamanya dalam suatu paper kita itu atau model kita itu tahun 70-an 90-an, itu tidak ada masalah sama sekali gitu. Nah, ini berikutnya saya akan mention secara cepat saja. Ini boleh di screenshot, Anda boleh screenshot atau Anda boleh foto jurnal-jurnal di bidang information system gitu. Jadi jurnal inilah yang paling top gitu ya di jurnal di bidang kita sistem informasi gitu. Pertama itu MIS Quarterly gitu. Kemudian ada ini saya lanjut aja dulu. MIS Quarterly ini jurnal, kalau ini top di atas top, maksud saya adalah ini boleh dibilang nenek moyangnya gitu. Jadi jurnal-jurnal berikutnya itu seringkali mengacu kepada ide-ide utama atau call for paper-nya atau isunya itu berdasarkan mengacu ke MIS Quarterly gitu. Jadi MIS ini Management Information System gitu. Jadi
boleh dibilang ya nenek buyutnya lah gitu. Jadi ide-ide yang lainnya itu mengacu ke sini gitu. Kemudian ada yang disebut dengan European Journal of Information System. Ini juga jurnal di Taylor and Francis, juga jurnal yang top gitu ya. Walaupun impact factor-nya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, tapi ini juga jurnal utama di Information System. Kemudian ada Information System Journal. Nah, ini juga jurnal high quality gitu ya. Sangat tinggi impact factor-nya. Nah, kemudian ini juga disarankan kalau Anda mencari referensi, kemudian kalau Anda mencari ide-ide penelitian, masuklah ke website ini gitu. Kemudian Information System Research, kemudian ada Journal of the Association for Information System, Journal of Information Technology, kemudian Journal of Management Information System, Journal of Strategic Information System. Kemudian selain jurnal ada juga conference. Kalau seandainya Anda mau ikut join conference internasional gitu ya, ini conference di bidang information system. Jadi 4 conference inilah yang utama di information system gitu. Ada ICIS, AMCIS, PACIS, dan ECIS gitu. Sulit sekali masuk di conference ini. Saya beberapa kali reject gitu ya di PACIS 2 kali kalau nggak salah. Ya baru saya pernah submit ke situ gitu ya. Pacific Asian Conference of Information System. Jadi walaupun conference, tetapi dia kualitas artikelnya, kualitas reviewernya itu adalah kualitas jurnal gitu, yang seperti jurnal-jurnal sebelumnya gitu. Nah, tadi saya ingin sampaikan kenapa kita perlu mengacu kepada referensi, kita perlu mengacu ke jurnal-jurnal tadi, karena gini, Anda kalau mau cari ide sebenarnya cara paling sederhana gitu ya, carilah call for paper, cari paper-paper terakhir yang terbit di jurnal-jurnal tersebut gitu. Nanti diskusikan langsung ke pembimbing, karena biasanya dan boleh dibilang sudah pasti gitu ya, itulah topik-topik yang lagi hot di internasional atau di dunia gitu. Nah, jadi kalau kita mengacunya ke jurnal-jurnal yang memang bukan topnya di bidang kita atau di dalam hal ini information system, boleh dibilang ya ide kita juga ketinggalan gitu. Jadi nanti diskusinya ke pembimbing mungkin bisa menampilkan ya website jurnal tersebut, kemudian bisa membawa paper yang ada dari jurnal tersebut gitu. Dan itu juga lebih bagus sebenarnya, karena juga pembimbing juga punya target untuk publikasi gitu bersama Anda nantinya setelah lulus atau bahkan masih jadi mahasiswa mereka gitu. Nah, kemudian research gap gitu. Sebenarnya research gap ini gap itu kalau kita artikan secara bahasanya yaitu ada kekosongan di situ, ada hal yang miss, ada hal yang kosong yang perlu kita isi gitu ya. Nah, dulu juga saya berpikir ketika research gap ini sulit menemukannya gitu. Ternyata faktanya adalah ketika mencari research gap, ada banyak poin gap sebenarnya, ada banyak poin yang kosong yang bisa kita telaah, yang bisa kita teliti lebih jauh, tidak hanya pada konteks teori atau pada konteks yang tadi saya bilang managerial perspektif. Ternyata ada banyak tipe gap dalam penelitian yang bisa kita eksplorasi yang lebih jauh gitu. Misalkan di sini gap in population, mungkin kurang jelas ya saya bacakan di sudut kiri atas yang warna hijau itu biru, gap in population. Misalkan penelitian sebelumnya meneliti katakanlah di Malaysia gitu ya, dengan jumlah responden levelnya level individu gitu, dengan 200 individu di Malaysia. Nah, Anda bisa tarik ide penelitiannya itu bawa ke Indonesia gitu ya. Selain Anda tarik ide penelitiannya, Anda bisa Anda bisa gunakan model yang sama dengan sedikit modifikasi, kemudian populasi di sini adalah responden, itu berbeda gitu. Dalam artian misalkan kalau dia level individu dengan 200 responden individu, Anda bisa tarik ke 200 responden level company, misalkan 100 lah. 100 sudah sangat bagus gitu. Level 100 organisasi yang ada di Indonesia, kemudian Anda terapkan model itu di Indonesia. Nah, itu bisa jadi satu penelitian. Itu udah kontribusi yang cukup besar secara populasi. Kemudian apalagi ya, misalkan secara perspektif, ini ada gap in perspektif, ini yang sering saya pakai belakangan, di sebelah kanan nomor 2 warna biru gitu ya, di bawah gap in concept. Gap in perspektif ini misalkan di publikasi saya terakhir itu di suatu jurnal, saya menggunakan
perspektifnya dua perspektif gitu. Pertama secara environment, secara lingkungan, yang kedua secara sistem gitu. Nah, jadi karena kita background kita information system, usahakan apapun apapun nanti lintas penelitian kita mau kolaborasi sama penelitian di bidang katakanlah manajemen, katakanlah bidang-bidang lain, apapun itu, jangan lupa selalu menarik information system atau membawa teknologi informasinya, isu-isu yang seperti itu gitu. Nah, di secara environment, saya mengambil terkait environment-nya kemarin saya bawa virtual organisasi gitu. Jadi organisasi secara virtual gitu. Secara sistem saya ngambilnya big data gitu. Jadi perspektifnya dikedepankan gitu. Jadi kita mengusulkan suatu ide, ada 2 atau 3 lebih perspektif yang kita gunakan seperti itu gitu. Nah, secara umum sebenarnya untuk katakanlah untuk level S1 itu sudah sangat lebih daripada cukup saya bilangnya. Lebih daripada cukup kalau sudah mampu menunjukkan gap-gap seperti itu. Ini ada banyak sebenarnya. Jadi kalau mau bisa saya share. Nah, misalkan di sini gitu ya. Saya pengen share screen Mendeley saya sebenarnya. Ini aplikasi suatu aplikasi reference manager Mendeley. Anda bisa ketikkan nanti di browser Anda Mendeley Tools gitu ya. Nanti ini singkatnya Mendeley ini adalah reference management gitu. Jadi kalau Anda biasanya mengasitasi suatu paper, merujuk suatu paper, kemudian menuliskan di laporan atau skripsi Anda biasanya manual gitu ya, dengan mengetikkan nama, tahun, judul, misalkan seperti itu. Nah, kalau menggunakan Mendeley tidak perlu lagi, Anda tinggal masukkan file PDF-nya ke dalam Mendeley, Anda tinggal tarik nanti filenya ke citasi filenya melalui Microsoft Word-nya gitu. Jadi otomatis semua akan tersitasi secara rapi gitu dan cepat dalam sepersekian detik gitu. Kalau seandainya kita ngetik manual itu akan sangat banyak menyita waktu. Kemudian belum lagi kalau nanti direvisi gitu. Nah, saya pengen tunjukkan sekilas gini ya. Misalkan di sini di bagian kiri atas gitu ya. Misalkan sebentar saya stop screen dulu, saya bukakan Mendeley saya. Ini slide saya terakhir. Oke, mudah-mudahan bisa muncul Mendeley saya di screen Anda gitu ya, tampilannya. Nah, ini misalkan ya, nih sudah muncul, Mas. Saya kasih, oke, terima kasih Mas Tadi. Jadi misalkan nih, ini kan saya ada paper nih, nanti mungkin Anda juga bersama pembimbing Anda sedang mencari ide penelitian gitu ya, kemudian Anda download PDF-nya, kemudian kan nggak tahu nih mau diapain. Kadang kita juga sebagai pembimbing, sebagai dosen, silakan download paper yang terkait ini, kemudian Anda review gitu. Nah, kata review di situ bingung gitu. Review itu maksudnya dibaca aja, kemudian diapakan, nggak tahu kita setelahnya gitu. Nah, misalkan Anda download PDF-nya, kemudian Anda upload ke Mendeley ini gitu. Di sini saya di Mendeley ini Anda bisa highlight gitu, Anda bisa warnai, kemudian Anda kasih komen gitu, sama dengan PDF, cuman ini lebih praktis kalau menurut saya dan tidak berat, dan sekaligus kita bisa kerja langsung di Mendeley ini gitu, nggak perlu buka PDF-nya lagi gitu. Nah, misalkan ini bahasa yang sangat anak-anak ya saya bilang, maksudnya anak-anak adalah bahasa yang kita sedang mencari ide penelitian gitu. Misalkan nih saya tulis note di sini,
di paragraf ini diawali dengan faktor lain, yaitu maksudnya faktor di sini adalah aspek atau variabel, katakanlah aspek teknologi gitu, yang kurang mampu mendukung variabel dalam knowledge management itu ada disebut tacit gitu. Tacit knowledge saya tidak akan jelaskan apa itu karena nanti malah bingung gitu ya. Katakanlah tacit knowledge gitu, knowledge yang ada di dalam diri kita. Kemudian dan konteks perusahaan. Lalu perlu faktor atau aspek lain di paragraf berikutnya, yaitu aspek sosial. Di paper sendiri sudah ada, perlu bergandengan antara sistem dan environment untuk survival gitu. Nah, maksud saya di sini mungkin Anda akan kebingungan memahami secara makna gitu. Ini apa sih maksudnya untuk penelitian kita gitu. Saya hanya sharing bagaimana sih Anda menemukan ide penelitian dari suatu paper gitu. Nah, biasanya si paper itu akan di paragraf kedua atau paragraf ketiga di introduction, dan dia akan tutup di paragraf terakhir di introduction ya. Kita berbicara introduction karena inilah yang sangat mempengaruhi juga apakah paper kita diterima atau tidak di suatu jurnal gitu ya. Nah, di situ mereka akan sebutkan gitu gap penelitian atau kekurangan penelitian sebelumnya gitu. Jadi gap-nya itu yang kita perlu explore nantinya lebih jauh gitu. Nah, biasanya saya akan gunakan Mendeley ini kalau Anda lihat di sini, ini ada banyak note sebenarnya di sini di Mendeley saya. Nah, ini bahkan saya bilang di sini. Ini kalau kelihatan yang warna pink ini, di sini mulai masuk tawaran solusi teori to research question atau problem. Jadi ada paragraf lainnya yang penulis paper yang saya tunjukkan ini, dia mulai mengusulkan usulan solusinya dia gitu. Jadi tawaran keterbaruannya dia, kemudian juga apa ya, kalau disebut itu kayak novelty-nya dia gitu, keterbaruan penelitian ini ada pada paragraf ini gitu. Jadi dia mulai mengusulkan apa sih setelah dia sebutin ada banyak masalah di awal, kemudian dia pengen solusinya apa gitu, pengen mengusulkan solusi seperti apa gitu. Nah, itu juga sebetulnya yang agak kesulitan kita ketika kita menyebutkan banyak masalah, tapi kita nggak menutup paragraf kita dengan paragraf solusi gitu. Nah, katakanlah seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya di paper ini di jurnal-jurnal top ya, di jurnal top itu sebenarnya bahasanya sangat direct gitu, sangat langsung gitu. Dulu saya baca paper-paper yang katakanlah level conference yang indeksnya belum begitu bagus gitu ya. Jadi saya diputar-putar gitu. Ide penelitiannya saya diputar, dia menjanjikan A di paragraf awal, ternyata masalah A tidak terselesaikan di discussion atau di analisisnya gitu. Jadi nggak jelas maunya kemana gitu. Nah, kalau di paper-paper di jurnal top itu kita seperti digiring pelan-pelan gitu, satu-satu, kemudian dia tutup dengan paragraf yang oh ya saya mengusulkan ini solusinya gitu. Nah, dulu saya boleh dibilang katakanlah nyasar gitu ya, tersesat gitu untuk memahami keilmuan bagaimana sih menulis paper yang bagus itu gitu. Karena saya keseringan membaca, dan saya berharap ini tidak terjadi kepada Anda semua, keseringan membaca artikel-artikel yang kualitasnya buruk, saya bilang seperti itu gitu. Sangat tidak bagus dalam artian ya kita tidak dalam artian bukan berarti tidak menghargai karya mereka gitu, tetapi artinya efek ke diri sendiri akhirnya terbentuk dia pola cara kita menulis gitu. Karena kita sering baca artikel-artikel yang kurang bagus, akhirnya terbentuk di otak kita, oh kalau mau nulis itu seperti ini gitu, alurnya seperti ini, ternyata itu salah gitu. Dan ketika itu udah terbentuk di dalam pikiran kita, itu sulit untuk merubahnya gitu. Sebelum itu terjadi kepada Anda semua, kalau mau baca paper, bacalah di jurnal-jurnal yang saya sebutkan tadi gitu, kalau information system gitu. Jadi jangan sampai dia juga seperti Anda apa yang saya alami gitu. Bahkan waktu S2 dulu juga saya masih di awal-awal masih jadi fisiknya capek, ternyata yang saya lakukan salah gitu, kurang tepat gitu. Caranya tidak tepat gitu. Dan saya sampaikan kesalahan itu kepada kita semua untuk jadi bahan pelajaran untuk ke depan gitu. Jangan sampai membaca paper-paper dari hal-hal yang salah seperti itu gitu. Oke, kemudian ini sebenarnya sih kalau ini kebetulan banyak mahasiswa di sini ya. Kemudian sih apa sih untungnya sih, benefitnya buat saya kalau saya sudah katakanlah saya sudah
sharing gitu ya. Saya sudah banyak melakukan penelitian, kemudian saya sudah melakukan riset, kemudian saya sudah, nah ini lagi teman-teman, menulis itu sama dengan membaca gitu. Jadi apa ya saya bilang ya, mustahil Anda bisa menulis tanpa membaca, mustahil. Jadi kalaupun Anda bisa tulis, mentok-mentok palingnya satu sentence, satu kalimat, atau satu paragraf, kemudian putus gitu. Nanti entah kemana-mana dia nggak tahu karena kita tidak membaca. Jadi untuk menulis kita harus membaca seperti itu gitu. Itulah singkatnya gitu. Untuk bisa menulis ya kita harus membaca gitu. Nah, gara-gara menulis, gara-gara melakukan penelitian, kemudian akhirnya saya juga punya kesempatan bertemu dengan researcher tua gitu, researcher senior di bidang information system. Ini sebelah kiri ini ada saya lupa lagi namanya. Editor di Information System Journal. Ya pokoknya yang dulu saya damba-dambakan lah gitu. Saya baca papernya, kemudian saya bisa ketemu orangnya gitu. Dan sebelah yang tengah-tengah itu adalah leader Information System Asosiasi Sistem Informasi di Hong Kong gitu. Jadi dia leadernya gitu. Kemudian 2 tahun lalu juga dapat kesempatan kita ke Finlandia untuk melakukan kolaborasi penelitian gitu. Dan juga ke Turki, kemudian banyaklah di sini. Anda bisa lihat di slide saya nanti gitu. Jadi kalau tanpa bermaksud apa, boleh dibilang saya bisa traveling ini juga gara-gara menulis, gara-gara melakukan penelitian. Dulu saya juga tidak berpikir dampaknya dalam personal life saya sebegitu jauhnya gitu ya. Yang hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, ternyata setelah 2-3 tahun atas keletihan kecapean menulis skripsi, menulis tesis, menulis laporan dan lain-lain gitu ya yang terkait dengan penelitian, ya pelan-pelan akhirnya terbayarkan seperti itu. Jadi kalau Anda merasakan keletihan sekarang hanya untuk menyelesaikan skripsi, percayalah saya juga merasakan momen itu. Kita juga merasakan bersama Mas Adin, kita juga merasakan separah itu atau segalau itu. Apapun yang Anda rasakan, kita rasakan dulu. Bahkan mungkin lebih sulit, dalam artian secara teknologi Anda lebih canggih, secara kemajuan zaman Anda lebih canggih, ya tapi ya teknologi selalu bersamaan dengan dilemanya atau dengan ancamannya masing-masing. Mungkin karena saking banyaknya tools, akhirnya malah salah gunakan gitu. Jadi tergantung, balik lagi ke kita gitu. Oke, sekarang saya sebagai PhD candidate alhamdulillah di Taiwan, dan saya minta doanya kepada Anda semua, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan PhD ini dengan sesegera mungkin. Mungkin itu saja dari saya, Mas Adin. Saya kembalikan kepada Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, semoga segera selesai Mas Aidi. Sebentar lagi insya Allah ini mudah-mudahan gelar PhD-nya bisa tersandang ya di akhir gelarnya ini. Amin. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa nyusul ini. Aduh, saya kalau ketemu Mas Aidi itu malu sebenarnya saya ini. Enggak lah. Ada teman-teman sudah pada sekolah, saya kok belum sekolah. Ya, tapi saya kira tadi pemaparan dari Mas Aidi cukup harusnya sih cukup kita bertanya-tanya ya. Karena kalau misalnya menurut saya sih, kalau bagi saya lebih baik kita bingung karena banyak membaca daripada kita bingung karena tidak pernah membaca gitu Mas. Karena saya pribadi dulu juga waktu pertama sekolah, ini jurnal ini makanan apa, sebenarnya bingung. Baru baca judul sama abstraknya saya udah bingung gitu ya. Memang untuk membaca pun juga ternyata perlu ada keterampilan juga ya untuk, jadi tidak hanya sekedar membaca. Baik, mungkin saya lanjut ke sesi diskusi saja. Mungkin buat teman-teman di sini yang mau di beberapa jurnal ada judul yang mereka itu wajib menyertakan metode atau pendekatannya. Misal mungkin contohnya kayak gini kali ya, sistem pendukung keputusan dengan metode ini, atau analisis multivariat ini, misal kayak gitu ya. Menuliskan metode atau tujuan penelitian pada judul skripsi atau tidak. Pertanyaan kedua, kalau tadi Pak Saidi menyarankan jurnal internasional, apakah boleh kalau semisal di skripsi itu referensinya berasal dari jurnal nasional semua, atau lebih baik referensi itu
jurnal internasional semua, atau mungkin ada perbandingannya, jurnal internasional berapa persen, jurnal nasional berapa persen. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Adin sudah membantu ininya, juga membantu eksplorasi dari pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan pertama itu, apakah bagus menyertakan nama metode di skripsi, di judul skripsi? Kalau levelnya skripsi ya, saya bilang levelnya skripsi jangan dibawa jauh ke jurnal, karena kalau dibawa jauh ke jurnal nanti ke top jurnal ini akan menjadi kelemahan sebenarnya, kelemahan. Tapi kalau level skripsi sebenarnya dalam tanda kutip tidak begitu jadi masalah. Tetapi gini, misalkan tadi Anda menyebutkan menggunakan metode A gitu ya, metode A, saya menganalisis perusahaan ini atau customer behavior ini menggunakan metode A gitu. Nah, saya yakin bahwa hanya dengan judul seperti itu sebenarnya sudah banyak dipakai dalam artian sudah sering lah digunakan metode itu. Tetapi Anda bisa tambahkan dalam artian misalkan saya menganalisis behavior customer di perusahaan A dengan metode B plus dengan perspektif. Nah, ini perspektifnya ini nih yang atau dengan kombinasi metode lain jadi ada sedikit tambahan, sedikit aja, kecil aja, dan itu jadi kontribusi sebesar. Sebenarnya di dalam riset itu bukan masalah seberapa hebat metode yang Anda pakai, seberapa terkenal metode yang Anda pakai, tetapi bagaimana Anda mengemas suatu seperti ini. Mungkin nanti bisa dicari ya. Jadi research question yang benar, pertanyaan penelitian yang benar itu lebih bagus ketimbang solusi dari penelitian dengan pertanyaan research question yang salah gitu. Jadi di awalnya itu dia udah salah secara research question, karena masalah itu tidak penting sebenarnya, masalah itu dibiarkan pun tidak begitu masalah. Maksud saya, jadi idenya itu sebenarnya tidak ada mengganggu apa-apa, tidak menjadi solusi apa-apa atau tidak menjadi problem apa-apa di dalam suatu perusahaan, tetapi dipaksakan untuk diangkat gitu. Nah, itu tidak bagus. Lebih baik kecil tetapi skemanya mengusulkan ide itu jelas gitu alirannya gitu. Jadi jelas polanya gitu, dan itu lebih mahal. Dan itu yang diinginkan oleh jurnal-jurnal top gitu. Karena kalau hanya mengadopsi suatu metode yang ada, yang lebih baik mereka sudah punya itu gitu loh. Yang lain sudah sering disitasi, yang lain sudah sering dibaca, sudah hidup puluhan tahun gitu. Kemudian kita ingin masuk dengan hanya mengadopsi suatu hal yang sama tanpa ada elaborasi sedikit pun. Kemudian pertanyaan kedua terkait, mohon maaf, Mas Adin, terkait apa tadi ya? Tadi jumlah referensi, apakah harus jurnal internasional semua atau ada perbandingannya? Sebenarnya bagusnya itu bukan jurnal apakah dia internasional atau nasional, tetapi kalau memang teori utamanya memang berasal dari, misalkan ada teori yang sedang dikembangkan oleh orang Indonesia ya, dalam tanda kutip orang Indonesia, berarti kan nasional gitu. Kalau memang teorinya dari nasional, ya berarti ya lingkup utamanya ya paper-paper yang nasional di situ, karena bagaimanapun lahirnya teori itu ya awal mulanya berarti berbahasa Indonesia, berarti nasional. Tapi kalau seandainya teorinya itu memang dari internasional, berarti kan berbahasa Inggris. Nah itu jadi muaranya itu, areanya itu yang dijadikan acuan. Kalau memang teori yang kita gunakan itu ya dari internasional, ya dianjurkan lebih bagus yang di area itu loh, yang main di area itu siapa aja sih, yang paper-paper yang terbit di area itu apa aja sih. Nah itu lebih jadi sebenarnya perspektifnya bukan nasional internasional, tetapi muara mainnya daerah paper itu di mana gitu, teori itu berkembangnya di mana. Kalau memang ya di area dia lebih banyak di Malang, ya di Malang berarti kita larinya gitu. Ya kalau kita banyak di Riau, Sumatera, ya berarti kita mainnya di Sumatera, di Riau dulu, nanti baru tambahan-tambahan berikutnya yang nggak masalah diserta-sertakan yang lainnya gitu. Jadi mungkin seperti itu, Mas Adi. Oke, berarti untuk judul penelitian nanti tidak harus ya, kalau kaitannya dengan skripsi berarti boleh dimasukkan, tapi nanti kalau dimasukkan ke jurnal bisa jadi perlu ditata ulang berarti Mas ya untuk judul jurnal. Oke, kalau untuk referensi tidak harus internasional, tergantung dari skop penelitian gitu Mas ya. Betul. Baik, terima kasih, semoga menjawab banyak bertanya. Ini ada yang tanya Mas di chatroom. Selamat siang, saya Arif, izin bertanya terkait publikasi. Manuskrip saya sudah masuk di jurnal Sinta 2.
pada salah satu universitas di Jakarta pada bulan Oktober. Sampai saat ini masih in review dan sudah mengirimkan pesan sebanyak 3 kali, namun tidak mendapat tanggapan. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan? Nah, ini mungkin juga terjadi, Mas, waktu kasus saya dulu. Saya pernah coba submit di jurnal nasional di Indonesia. Proses reviewnya lama sekali, sampai 6 bulan, 7 bulan lebih. Saya coba kontak, tidak ada tanggapan. Akhirnya saya tarik paksa, lalu saya paksa untuk terbit di jurnal lain. Akhirnya kasusnya adalah paper saya terbit di 2 jurnal yang berbeda. Gitu. Jadi akhirnya paper saya ini tidak bisa saya gunakan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Nah, ini mungkin juga salah satu buat teman-teman yang sering publikasi ya. Kadang ini juga jadi masalah. Kira-kira gimana, Mas? Oke, terima kasih Mas Adin dan Pak Arif atau Mas Arif. Sangat bagus ya ini ya diskusinya dari kejadian Mas Adin dan teman kita juga. Kemudian saya juga pernah mengalami bahkan itu kondisinya sangat ini untuk mahasiswa ya. Jadi submit itu maksudnya kita mengirim artikel ke suatu jurnal untuk diterbitkan di jurnal itu gitu. Atau di website lah. Saya bahasanya agak sedikit membumi. Jadi kita ngirim nih suatu paper kita ke website, kemudian kita minta orang itu untuk menerbitkan di websitenya dia gitu. Nah, tapi untuk terbit itu ada proses pengecekan. Pengecekan itulah untuk menjadikan tulisan kita itu penuh lebih berkualitas untuk sebelum diterbitkan. Karena kalau ada kesalahan-kesalahan kan nanti si website atau si jurnal itu yang dituntut oleh si pembaca gitu. Nah, singkatnya seperti itu. Saya juga pernah kejadian bahkan skripsi saya yang berbahasa Indonesia kemudian diadopsi oleh suatu lembaga penelitian terkenal. Saya tidak bilang namanya atau mereknya, tapi saya masih bookmark atau saya simpan di folder saya beberapa nama peneliti itu di folder saya. Mungkin nanti saya kalau agak beberapa tahun ke depan saya agak free, saya akan tuntut balik gitu. Jadi paper saya yang berbahasa Indonesia diterbitkan dalam bahasa Inggris dan itu dilakukan oleh lembaga penelitian resmi di Indonesia dan saya punya nama-namanya. Nah, jadi ini lebih kepada lebih kepada behavior si kita sebagai penulis, maksudnya di lingkungan kita di Indonesia dalam tanda kutip ada beberapa pelaku yang seperti itu gitu. Kemudian terkait ini sebenarnya normalnya kalau saya biasanya Mas Adin dan Mas Arif, saya biasanya kalau 3 bulan ya, maksimal 3 bulan nih. Tapi kalau saya udah perlu banget gitu ya, 2 bulan saya akan email editor. 2 bulan, 3 bulan saya akan email editor terkait bagaimana progres paper saya. 3 bulan saya email, misalkan dia nggak ada respon nih, seminggu, 2 minggu masih normal gitu ya. Tapi kalau udah 3 minggu, si editor tidak merespon, kita boleh bahasanya agak sedikit naik gitu. Maksudnya bahasanya sedikit naik, ya kita boleh sedikit lebih panjang lah kalimat kita gitu. Bahwa saya memerlukan artikel ini untuk administrasi atau untuk pengajuan saya di ini atau oke, sampai di situ mungkin bahasa kita udah sedikit berbeda dengan awalnya gitu yang hanya kita menanyakan di email pertama. Nah, berikutnya kalau seandainya nggak ada juga respon, bilang aja, saya pengen tarik paper saya dan dengan ini saya melampirkan tanda tangan semua penulis bahwa paper ini resmi kita tarik dan Anda tidak ada respon sama sekali. Email Anda saya screenshot sebagai bukti saya ke depan. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena gini, ada environment, ada lingkungan di mana kalau kita tidak bahasa belak-belakan, seolah-olah kita yang perlu jurnal, seolah-olah kita penulis perlu jurnal gitu. Padahal sebenarnya ya penulis sama si jurnal ya levelnya sama-sama gitu, sama-sama saling menguntungkan. Cuman kadang kalau seandainya editornya agak ego gitu ya, jadi ketika kita submit paper ya seolah-olah ya kuasa dia sepenuhnya gitu. Kuasa dia sepenuhnya, mau diapakan pun, jadi mau didiamkan pun, kita diam aja gitu. Padahal nggak harus seperti itu gitu. Menurut saya, yang dilakukan sama Mas Adin itu sudah benar, menarik. Agak sedikit terlambat sebenarnya menariknya, kalau sampai udah di atas 3 bulan. Kalau saya biasanya kalau 3 bulan, kalau nggak ada saya tarik, tapi saya lampirkan, yang seperti saya bilang tadi gitu. Tanda tangan semua penulis, kemudian itu sudah resmi. Secara hukum, walaupun dibawa nantinya gitu ya, kemanapun kita sudah menang. Kalau saya rasa itu sudah jadi bukti gitu bahwa bukan kita yang salah di konteks itu ya, maksudnya editor dan timnya yang tidak komunikatif, tidak melakukan mereka tidak melayani kita seperti itu gitu. Nah, bahkan saya pernah juga submit conference judul dan abstrak.
kemudian nggak ada kabar sama sekali. Saya tarik juga, saya tarik tahu-tahu nggak ada email balasan sama sekali Mas Adin, nggak ada balasan email sama sekali. Akhirnya pada edisi conference jurnal itu, proceeding conference itu terbit, itu nama saya sama abstrak saya muncul gitu. Saya email berkali-kali nggak dibalas, saya forward berkali-kali nggak dibalas, saya forward ke dia dan tim-tim dia gitu ya. Sebenarnya secara etika itu udah nggak bagus gitu, tetapi satu sisi nanti kita jadi penasaran kayak Mas Adin sekarang kan tahu-tahu double publishnya gitu, double terbitnya, dan itu bisa jadi masalah untuk kita kalau pengajuan katakanlah nanti pangkat ataukah ke guru besar dan lain-lain gitu. Tapi mungkin masih belum terlambat dengan mencoba email lagi mereka, tetapi melampirkan tadi itu, menarik secara resmi, kemudian menandatangani, minta tanda tangan si penulis lain kalau kita udah menarik secara resmi paper itu gitu. Kemudian saya baca si Mas Arif tadi, saya juga udah mengirimkan pesan sebanyak 3 kali web jurnal namun tidak mendapatkan tanggapan. Nah kalau seperti ini Mas, kayaknya kayak tadi yang kita sharing tadi, kalau menurut saya ditarik aja berapapun indeks, berapapun impact faktornya, berapapun sintanya, sinta 1, sinta 2, kalau kayak gini dia udah nggak respect sama kita. Kalau saya bilang ya, menulis itu pekerjaan yang sangat menyita energi, waktu, pikiran, dan lain-lain gitu. Sampai pada kondisi ini, mereka tidak respect dengan tulisan kita gitu. Mereka tidak respect dengan usaha yang sudah kita lakukan gitu. Dan tidak perlu khawatir apakah jurnal kita akan diterima atau di-rejected nanti di jurnal artikel kita, maksud saya di jurnal lain gitu. Karena kelihatan kalau sudah 11 bulan dan sudah 3 kali email, artinya ya mereka tidak bertanggung jawab gitu. Nah, jadi menurut saya sih ditarik aja, kemudian disubmit lagi ke yang lain. Walaupun nggak ada konfirmasi bahwa kita sudah ditarik, maksudnya mereka sudah resmi melepas, menurut saya submit aja ke yang lain. Tapi yang itu tadi, lampirkan aja bukti itu gitu. Jadi jangan takut, ke kita semua jangan takut bahwa nantinya editor menuntut atau seperti apa gitu nanti pada saat pengajuan pangkat kita dipermasalahkan. Dan dengan catatan kita punya bukti-bukti itu gitu. Jadi kita punya rekam tracking. Makanya saya kalau di YouTube saya itu saya sering sharing. Setiap step saya submit, kemudian step email saya ke editor, saya selalu screenshot, saya selalu simpan semua rekam record komunikasi saya sama editor. Besok misalkan nih, dalam 2 minggu editor nggak balas email saya forward lagi, saya lampirkan screenshot bahwa saya sudah email dia 2 minggu lalu, tetapi tidak ada respon gitu. Nah, jadi belak-belakan aja sama editornya gitu. Jadi kadang kita di Indonesia karena memang budaya kita kan ya, budaya kita ya saling tidak enakan, kemudian budaya kita ya saling merasa tidak, ya gitulah mas, tidak enak kalau seandainya kita belak-belakan ngomong. Padahal di luar itu kalau kita translate bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesia itu lebih kasar, straight forward gitu. Jadi langsung kalau lu suka, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa, jadi kita nggak main hati gitu. Jadi kita nggak main perasaan. Nah kita di dalam tanda kutip beberapa environment kita masih seperti itu gitu, sangat disayangkan gitu. Oke, mungkin itu aja Mas Adin dulu. Ya gitu ya, semoga Mas Arif mungkin setelah ini bisa bikin surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh author, lalu bukti chat atau kirim email ke editor itu mungkin bisa disimpan sebagai bukti bahwa Mas Arif sudah minta ditarik papernya tapi tidak ada tanggapan ya. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan editornya. Kayaknya sering ya banyak editor yang mungkin tidak respect terhadap penulis. Gitu. Semoga menjawab untuk Mas Arif. Ini ada lagi Mas Aide dari Citra Anissa. Assalamualaikum Pak, saya Citra Anissa, izin bertanya, bagaimana cara memilih paper yang bagus? Dan adakah kriteria paper yang bagus dan dapat dipercaya? Ini mungkin juga masalah kita semua Mas. Jadi kadang kita sudah baca mulai dari judul abstrak sampai bawah, ternyata isi papernya nggak relevan sama penelitian yang kita kerjakan. Nah kira-kira gimana nih tips untuk memilih paper supaya kita tahu paper ini relevan dengan apa yang kita kerjakan? Itu kira-kira gimana Mas? Oke, terima kasih Mas Adin. Terima kasih juga atas diskusinya si Citra Anissa. Pertanyaannya bagus ya, bagaimana cara memilih paper yang bagus gitu. Jadi sebenarnya tadi kita udah sharing, mengaculah kalau memang bidang kita information system, mengaculah ke EIC 8 tadi ya, 8 jurnal, top 8 jurnal information system di dunia. Jadi kalau ibaratnya kita dalam agama ada mazhabnya itu ya, ada 4 mazhab itu, itulah tuh mazhab kita, dalam tanda kutip ya. Jadi itulah
apa ya, arah kita gitu, kiblat. Nah, bahasanya agak sedikit terlalu tinggi gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan dipahami. Jadi arah kita ke sana gitu. Jadi secara referensi mengaculah ke sana. Itu satu. Kemudian cari kalau terkait topik yang pas gitu ya, topik yang pas dengan topiknya kita, masuk ke jurnal itu, ketikkan keyword bidang kita, misalkan bidang saya knowledge management. Jadi masuk ke website jurnal itu. Jangan di Google Scholar ya, atau jangan di Google lepas, dalam tanda google.com, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu pasti saya pastikan Anda akan ketemu artikel-artikel yang malah menggiring Anda menyesatkan, saya bilang gitu. Saya dulu mengalami gitu, menyesatkan. Saya pikir judulnya bagus, judulnya bagus dalam artian oh nama variabel saya langsung pas nih di judul di papernya gitu. Jadi oh mirip nih gitu. Misalkan langsung di perusahaan, oh ini saya mau perusahaan ini nih, kok sama gitu ya. Oh jadi saya langsung, padahal enggak. Padahal fatal sebenarnya, dalam artian karena jurnalnya tidak berkualitas. Saya bilang tadi di awal, kita mau tulisan kita diterbitkan suatu website. Sebelum website itu menerbitkan, dia harus mengecek semuanya. Maksudnya kualitas tulisan, kualitas kalimat, bahkan kualitas kata, kebenaran titik, koma, tanda tanya, yang ada semua di dalam itu dicek gitu. Nah, ketika artikel itu terbit di suatu jurnal yang memang tidak berkualitas, kita bisa lihat, kita bisa nilai, oh berarti paper ini nggak berkualitas, walaupun secara topik sebenarnya sama dengan kita gitu. Nah, begitu juga dengan jurnal-jurnal yang bagus, kadang secara judul mungkin tidak 100% sama dengan topik kita, tidak 100% karena jarang sebenarnya sama 100%. Tetapi kalau kita baca lagi lebih dalam gitu ya, baca dari intro, kemudian baca metode, kemudian baca sedikit kesimpulannya gitu ya, abstraknya juga, kemudian kita bisa lihat bahwa maksud saya pola ini adalah cara si penulis menyajikan ide penelitiannya, mengungkit masalah di dalamnya, itu sama dengan kita gitu. Nah, ini sama. Jadi walaupun secara judul tidak sama, tetapi secara dia menuliskan ide penelitiannya, mengkaji permasalahan di dalamnya, itu sama dengan kita gitu. Jadi jangan tergoda dengan judul saja gitu. Maksud saya baca lagi sedikit lebih dalam, secara abstrak, kemudian secara keyword, kemudian intro, itu juga introduction yang penting gitu. Nah, baru kita bisa lihat bahwa ini mirip atau enggak gitu. Jadi jangan hanya terpacu ke judulnya saja gitu. Kalau ya paper yang bagus ya harus dari jurnal yang bagus gitu. Jadi bukan papernya tapi sumber jurnalnya, seperti itu gitu. Mungkin gitu dulu Mas Adin. Ya, gitu ya Mbak Citra. Jadi mungkin kalau ingin mulai membaca untuk menemukan ide, hindari untuk mencari lewat google.com ya. Mungkin bisa menuju kepada jurnal-jurnal internasional yang sesuai dengan bidang minat atau bidang keilmuan dari Mbak Citra. Lalu bisa ketikkan kata kunci yang Mbak Citra inginkan di jurnal tersebut. Nah, baru nanti bisa dibaca. Gitu. Dibaca dengan teknik-teknik review seperti yang disampaikan oleh Mas Saidi tadi. Gitu, Mbak Citra, semoga bisa menjawab ya. Ada lagi, teman-teman? Boleh open mic? Terima kasih, Pak. Materinya padat dan berisi, harus banyak belajar lagi. Nah, ini ya. Materinya daging semua ini. Ya, silakan teman-teman. Kita mungkin masih ada 1 atau 2 pertanyaan lagi deh. Boleh open mic, boleh chat di pertanyaan di chat room juga boleh, silakan. Oke, sepertinya tidak ada ya, berarti ya. Sebenarnya tidak ada. Kalau begitu, nanti kalau semisal teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti bisa kontak ke Mas Saidi. Itu tadi sudah saya lampirkan materi Mas Saidi di slide terakhir, itu sudah ada kontak email Mas Saidi. Nanti teman-teman kalau yang mau diskusi lebih lanjut, bisa kontak Mas Saidi. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Saya baru subscribe, Mas. Saya baru tahu kalau Mas Saidi punya YouTube nih. Sudah di-subscribe. Nanti kalau teman-teman yang mau kontak boleh lewat email, boleh tonton YouTube-nya Mas Saidi juga. Ternyata materi-materinya lebih lengkap di YouTube ya.
Ya, lumayan lebih inilah, materi-materi yang lebih bisa saya pakai juga ini. lebih advance terkait jurnal sebenarnya. Iya, soalnya kan kadang teman-teman skripsi ini ya mengerjakan skripsi, tapi nanti yang publikasi biasanya dosennya nih. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, juga boleh loh latihan-latihan untuk menulis jurnal. Karena menulis jurnal juga berbeda dengan menulis skripsi. Tantangan-tantangannya juga berbeda. Betul. Nah, kayaknya di YouTube ini juga kayaknya materinya lebih lengkap deh. Ditonton ya nanti ya teman-teman ya. Baik, nanti sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Kalau misalnya ada, nanti silakan kontak Mas Saidi via email ya nanti ya. Boleh. Sudah ada di slide paling terakhir, sudah saya lampirkan di chat. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sementara untuk diskusi mungkin bisa kita akhiri. Saya sampaikan terima kasih kepada Mas Saidi atas materinya yang padat dan berisi. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita bisa mendapatkan banyak insight, punya banyak motivasi untuk banyak menulis, banyak membaca, dan semoga nanti teman-teman yang sekarang sedang mengerjakan skripsi bisa lebih lancar lagi ya untuk menemukan ide dan mengerjakan skripsi. Baik, terima kasih Mas Saidi. Saya kembalikan lagi ke MC.